Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah jamaah salat zuhur Mushola KUA Kecamatan Menteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di hari ke-6 bulan Ramadan, Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat bisa merasakan Islam, iman, serta melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, mulai dari puasa Ramadan, tilawah Al-Quran, salat tarawih, dan berbagai macam amalan-amalan lain yang kita upayakan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Seperti yang pernah disampaikan pada Ramadan yang lalu bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau keluar kemudian menemui para sahabat seraya berkata, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak Ramadan dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga, menandakan luasnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Serta ditutupnya pintu-pintu neraka, menandakan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Serta dibelenggunya setan-setan menjadi pertanda Allah menginginkan kemudahan bagi setiap manusia yang memang jujur menginginkan adanya kebaikan dari bulan Ramadan, sehingga dikatakan bagi orang-orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, maka orang-orang tersebut sungguh orang-orang yang aneh, karena pada hakikatnya di bulan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk melaksanakan puasa di Al-Qur'an surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan 187, di situ ada satu ayat yang tidak berhubungan langsung dengan ibadah puasa Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menambahkan satu ayat yang ia berbicara tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama menandakan bahwa ayat tentang berdoa yang Allah selipkan di ayat 186 di antara satu rangkaian ayat yang berbicara tentang Ramadan dari 183 sampai 187 menandakan bahwa ibadah berdoa itu berhubungan erat dengan Ramadan itu sendiri. Artinya ibadah berdoa menjadi salah satu ibadah yang ditekankan untuk dijalankan di bulan Ramadan. Nah, ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap orang pada setiap malam di bulan Ramadan dari siksa api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan pada bulan Ramadan. Dan berdoa ini menjadi salah satu ibadah yang seringkali kita melalaikannya atau kita melupakannya. Padahal ad-du'a
huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Dan doa itu adalah ruhul ibadah, kepalanya ibadah. Artinya seringkali kita berpikir bahwa ibadah itu hanya seputar ibadah yang berhubungan dengan kegiatan fisik saja. Padahal berdoa juga termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada beberapa waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dianjurkan bagi kita selama bulan Ramadan ini untuk berdoa. Yang pertama adalah di waktu kita sedang memasuki waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sahur adalah waktu yang kita dianjurkan untuk bermunajat, beribadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita habiskan waktu sahur itu dengan menonton program-program di televisi. Memang itu menjadi godaan bagi kita semua. Makan sahur cukup sekedarnya, mungkin beberapa menit. Bagi yang menyiapkan makanan sahur juga mungkin butuh waktu hanya beberapa menit. Tetapi waktu sahur panjang, mulai dari sepertiga malam yang terakhir sampai dengan memasuki waktu subuh. Maka mari kita manfaatkan di waktu-waktu tersebut sisanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajab dan dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua as-shaim hatta yuftir, orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian yang ketiga wa da'watul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Nah, di situ disebutkan yang kedua tadi adalah doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Artinya dari mulai waktu subuh sampai dengan kita berbuka di waktu maghrib, sepanjang waktu itu adalah waktu-waktu yang mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan waktu untuk berdoa. Kemudian yang ketiga di antara waktu yang mustajab adalah di hadis yang lain, redaksi yang hampir sama, tapi di situ disebutkan as-shaim hina yuftir, yaitu orang-orang yang berpuasa pada saat ia berbuka. Artinya justru ketika kita berbuka, ketika kita sedang menyantap hidangan berbuka, di situ juga waktu yang sebenarnya mustajab bagi kita untuk berdoa. Maka selipkan waktu di sela-sela kita sedang menikmati hidangan berbuka juga untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari 3 waktu mustajab tadi yang berhubungan langsung dengan bulan suci Ramadan, masih banyak waktu-waktu lain yang dianjurkan kita untuk berdoa. Di antaranya adalah di saat kita menunggu selingan antara azan dan iqamah. Maka di antara waktu itu adalah doa yang juga mustajab. Kemudian pada saat turun hujan, nah itu juga adalah waktu-waktu yang mustajab. Selain itu juga di hari Jumat selepas asar, nah itu juga adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Dan yang terakhir adalah jangan pernah melupakan doa yang kita panjatkan selain doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, juga doakan untuk kedua orang tua kita. Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah berkata bahwa sesungguhnya yang diinginkan oleh kedua orang tua bukan jamuan makan yang kita berikan, yang kita hidangkan kepada kedua orang tua, tetapi doa yang kalian panjatkan pada saat kalian melaksanakan sholat tarawih atau pada saat kalian sedang melaksanakan sholat tahajud. Itu doa yang lebih dibutuhkan oleh orang tua yang telah menyayangi kita, yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita. Maka sekali lagi mari jadikan momentum Ramadan ini sebagai sarana bagi kita untuk senantiasa menjalankan ibadah berdoa.
Dan mudah-mudahan selepas Ramadan, doa-doa yang kita panjatkan tidak lagi ditinggalkan, tapi terus dirutinkan menjadi ibadah harian, menjadi ibadah yang selalu kita lakukan, agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang membutuhkan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan banyaknya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.